bagaimana dari sisi epidemiolog melihat liburan begitu supaya kita tetap aman gitu, meskipun liburan, meskipun ada rame-rame, tapi kita supaya tetap aman COVID-19. Bisa nggak sih itu dilakukan? Iya. Jadi liburan itu bukan sesuatu yang salah. Jadi hari libur, hari Minggu juga libur begitu. Jadi liburan itu kita bisa isi dengan yang sesuatu yang bermanfaat buat kita, kemudian aman buat kita, kemudian ya kita bisa terhindar dari semua penyakit begitu. Caranya adalah bahwa kita bisa libur kemana saja, kemudian kita bisa berkumpul dengan pasti jaga jarak, ya. Kemudian kita bisa berwisata ke tempat yang harusnya memenuhi protokol kesehatan. Jadi dia boleh ke wisata mana saja dengan protokol kesehatan yang baik begitu. Jadi kalau liburan kita mau isi dengan berkumpul bersama keluarga, berkumpul bersama teman, tapi pakai protokol kesehatan, jaga jarak dan pakai masker, serta cuci tangan pakai sabun begitu. Jadi kalau itu dipenuhi, insya Allah liburan kita tetap sehat. Kalau para pelaku industri wisata misalnya, itu apakah wajib harus begitu untuk mencegah ini? Ya udah, daripada misalnya masyarakatnya terlalu banyak datang, ya lebih baik dibatasi saja. Itu mungkin untuk dilakukan? Ya, jadi pertama kita harus tahu kita pergi kemana. Jadi kalau kita berada di kabupaten atau kota yang zona hijau itu aman, tidak ada kasus COVID-nya. Kita mau pergi ke daerah yang zona merah, sebaiknya dihindari. Karena biar mau apapun kita ke sana, ke zona merah, itu kita punya risiko yang tinggi untuk tertular COVID-19. Mau itu jalan-jalan ke mall begitu, mau jalan-jalan kemanapun berisiko ke zona merah. Kalau kita ke zona jingga atau orange tetap berisiko. Sebaiknya pilih ke zona yang kuning. Jadi kalau hijau paling minimal ke zona kuning. Ya kalau terpaksa sekali kita harusnya menggunakan protokol kesehatan yang ketat begitu. Kalau ke zona orange kita harusnya pakai masker, jaga jarak, kemudian cuci tangan pakai sabun, kan kalau perlu ditambah dengan pakai face shield begitu. Face shield, ya. Kira-kira begitu. Jadi sebenarnya ada beberapa hal yang bisa dilakukan meskipun liburan tetap bisa asik begitu ya, dengan protokol kesehatan tadi. Oke, bagaimana sih potensi penyebaran itu bisa terjadi di tempat keramaian, Pak Tri? Ya. Jadi kunci penyebaran COVID itu adalah pada cara penularannya. Cara penularannya melalui droplet infection, artinya dari orang ke orang melalui percikan dari air liur atau pada waktu bicara keluar droplet begitu. Droplet adalah percikan dari bicara atau pernapasannya. Nah, kalau itu terjadi, penularan tersebut terjadi, kerumunan adalah cara menular COVID-19 dengan efektif. Jadi kalau kita berkerumun tidak menjaga jarak, karena droplet hanya bisa tertular pada jarak tertentu begitu. Jadi kalau droplet yang berukuran 5 mikron lebih begitu, dia hanya jarak 1 meter. Kalau kurang dari 5 mikron bisa lebih jauh dari 1 meter begitu. Nah, kuncinya adalah kalau melalui droplet infection, kita harus memakai masker, melindungi jalan masuk ke pernapasan, baik itu melalui hidung atau melalui mulut begitu. Artinya nggak bisa renang dong ya? Ya kalau berenang kan harus nggak bisa pakai masker begitu. Ini juga supaya jadi kita harus lindungi itu yang pertama. Jadi melindungi pakai masker. Nah kemudian kedua jaga jarak begitu. Karena dengan jarak kalau sekarang ini saya bicara mungkin ada sedikit droplet yang tetap keluar, tapi kan kita sudah menjaga jarak begitu. Jadi tidak akan menular kepada ibu-ibu di sini. Nah yang kedua itu kerumunan itu akan menyebabkan nggak ada jarak.
Apalagi kalau pakai masker. Masker itu tergantung kita makanya. Masker kain itu hanya memberikan perlindungan 70% begitu. Kalau masker bedah seperti sekarang yang saya pakai dengan semua pakai ini hanya 80 sampai 90%. Ya, kalau mau masker yang aman adalah N95, itu lebih dari 95% begitu. Jadi sebaiknya kita harus memperhatikan di mana kita berada, apakah kita zona merah, apakah kita berada di daerah zona orange, kuning, dan hijau. Yang kedua, kalau kita mau liburan, ya kita juga harus memikirkan kita mau ke zona mana begitu. Kalau dari zona hijau ke merah janganlah. Kemudian kalau zona merah ke kuning silakan begitu. Tapi jangan lupa bahwa Anda berada dari berasal dari zona merah. Kalau bisa jangan pastikan kalau Anda sehat begitu. Jangan menularkan kepada yang zona kuning atau orange begitu. Jadi kalau Anda dari zona merah, yakinkan Anda sehat, baru Anda berpergian. Jadi yang ketiga selanjutnya adalah pastikan juga Anda tahu ke mana tujuan Anda gitu. Jadi kalau itu sudah ditentukan kita mau ke zona merah, ke mana tujuannya, kemudian kita harus tahu di tempat itu di pantai kah, di tempat terbuka kah, di ruang tertutup begitu. Kalau ruang terbuka dengan tertutup, karena probabilitas penularannya akan berbeda. Pada ruang terbuka ada sinar matahari, ada angin. Pada ruang tertutup tidak ada sinar matahari dan tidak ada angin. Sinar matahari akan juga membunuh kuman virusnya. Kalau tidak ada sinar matahari kurang terbunuh. Jadi kalau misalnya masyarakat, wah saya di tempat terbuka kok, saya pergi ke pantai misalnya, tapi di pantainya ramai. Nah bagaimana? Apa itu bisa dikatakan sebagai zona yang sebenarnya berbahaya untuk didatangi? Ya, kalau kita ke pantai, kita harus tahu kita di pantai dengan zona apa begitu. Jadi kayak kalau kita ke Bali begitu kan, Bali kan sekarang orange gitu. Tapi kita di zona yang orange begitu, pasti berisiko begitu. Kalau kita tahu bahwa kita di pantai yang berisiko, ya jaga jarak, jangan berenang karena berenang di pantai tidak mungkin nggak bisa pakai masker. Kemudian pakai masker dan jaga jarak. Kalau di pantai bisa jaga jarak dengan baik.